Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'mininal muti'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seaqidah, segenap ikhwan Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah yang seluruhnya saya hormati tanpa kecuali, dan mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita masing-masing semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, zahir maupun batin dalam taat ibadah kepada Allah. Dan semoga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang, semoga kita, keluarga kita, keturunan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, suri tauladan kita yang patut kita contoh akhlak dan ibadahnya, baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi larangan beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan ahli sorga, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena masih dalam suasana Hari Raya Fitri, malam ini kita berada di malam ke-22 di bulan Syawal 1445 Hijriah. Saya secara pribadi dan keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat kesalahan, kehilapan, kealpaan atau sikap saya atau ucapan saya kurang berkenan di hati bapak-bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh alangkah beruntungnya ketika seorang hamba Allah oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Orang-orang yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah, minimal paling tidak yang pertama, di saat sakaratul maut, ia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Kabar gembiranya yaitu oleh Allah akan diperlihatkan tempat kembalinya di sorga. Itu yang pertama. Allah perintahkan malaikat Jibril turun. Lalu kemudian malaikat Jibril membeberkan sayapnya yang kanan. Dan di sayap kanan malaikat Jibril itu terdapat gambaran sorga. Orang yang istiqomah berzikir pada Allah, lalu ia dalam keadaan sakaratul maut, matanya memandang ke sayap kanan malaikat Jibril yang terdapat gambaran sorga, dan ia tersenyum. Di saat itu ia dicabut nyawanya, meninggal dunia dalam keadaan tersenyum karena sudah melihat tempat kembalinya adalah sorga. Yang kedua, di hari kiamat nanti malaikat akan turun kepada orang tersebut dan memberikan kabar gembira
seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan sorga, allati, yang kuntum dahulu kalian tu'adun, dijanjikan oleh Allah bahwa kalian akan menjadi penghuni sorga. Memang kita menyembah kepada Allah dalam sholat 5 waktu, kita bersujud di hadapan Allah, beribadah kepada Allah, melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh. Memang itu semuanya kita lakukan bukan karena kita ingin masuk surga, tidak. Tapi kalau kita ada keinginan ingin masuk surga, wajar dan pantas, karena tentu kita tidak mau masuk neraka. Maka ketika kita ingin ada keinginan ingin masuk surga, ya wajar, pantas, manusiawi. Tapi kita beribadah dasarnya bukan karena ingin masuk surga, tapi libtigati mardotillah, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Karena ridho Allah itu segala-galanya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, di saat menghembuskan napasnya yang terakhir, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit saya ingin menyampaikan tentang hari raya, oleh karena masih suasana hari raya. Sebagaimana kita ingat, para ulama mengatakan laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atu tazid wa laisal id liman tajammala bil libasi wal markub innamal id liman bubirat lahud junub. Bukanlah yang dinamakan hari raya atau lebaran itu bagi orang yang berpakaian baru, atau rumah baru, atau mobil baru, atau istri baru. Bukan. Innamal id liman ta'atuhu tajid. Sesungguhnya hari raya yang sebenarnya adalah bagi orang yang ketaatannya, kepatuhannya, ketundukannya, ibadahnya kepada Allah semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah rajin, bertambah baik, bertambah sempurna, bertambah keilmuannya, bertambah bagus akhlaknya. Itu hari raya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berhura-hura, berpoya-poya, bermabok-mabokan, buang-buang uang, buang-buang duit, buang-buang doku, buang-buang pulus. Bukan. Kemudian juga bukanlah yang dinamakan hari raya itu bagi orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian yang serba wah, pakaian serba mahal, kemudian kendaraan mewah, bukan. Tapi innamal id liman ghufirat lahud junub. Sesungguhnya hari raya itu adalah bagi orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lebaran itu dari lubar, artinya bebas dari dosa, karena kita sudah menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirat lahu dzunub, ghufirat ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka niscaya akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga keadaannya kayauma waladatu ummu, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya titip pesan. Titip pesan kayak orang mau mati aja ya. Emang iya, semuanya kita mau mati. Cuma waktunya kita nggak tahu. Boleh jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Kita semua calon mati. Makanya hidup jangan sombong, jangan mentang-mentang kaya, mentang-mentang mantan pejabat, sombong, sewenang-wenang. Enggak ada yang patut kita sombongkan. Kita ini oleh Allah diciptakan dari air mani, air sperma, air hina. Apa yang kita sombongkan kepada orang lain? Enggak ada, kita enggak punya apa-apa. Ingat kita lain enggak bawa apa-apa. Dan mati pun kita hanya dibungkus kain kafan kok. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanah liman wa'a, kata Nabi. Sesungguhnya seseorang itu apabila mati, ia akan menjadi cerita bagi orang-orang yang ia tinggalkan. Fakun hadisan hasanah liman wa'a, maka jadilah kamu cerita yang baik-baik buat orang yang kamu tinggalkan. Yang kita tinggalkan, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, murid kita, masyarakat kita. Mereka akan kita tinggalkan kalau kita mati. Nah, kita harus meninggalkan cerita yang baik buat mereka. Aduh, dulu waktu ada Pak Haji, di sini pengajian maju, mendukung pengajian, sekarang nggak ada, sepi. Nah, Pak Haji bagus banget dukungannya. Nah itu cerita yang baik. Itu akan menjadi kegembiraan buat kita nanti alam kubur. Jangan jadi cerita yang buruk-buruk. Dulu waktu ada Pak Haji Anu, itu akan jadi siksa buat kita di alam kubur. Gak usah sombong lah itu, biasa aku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau kita bertakziah atau melayat kepada orang yang meninggal, baik itu saudara kita, tetangga kita, atau siapapun lah yang seagama dengan kita. Jangan lupa ketika kita umpama membuka tiung itu bahasa apa ya? Kerudung ya. Kerudung yang menutup mukanya kita buka, kita pandang tuh jenazah tuh. Kekuning-kuningan enggak atau hitam melepok. Kalau kekuning-kuningan itu bagus tuh. Apalagi kalau keluar keringat di jidatnya, itu udah tanda-tanda bagus itu. Kemudian kita perhatikan muka jenazah kayak tersenyum, nah itu tanda-tanda bagus. Nah setelah itu kita tutup lagi kerudung yang mau nutupin mukanya, kita baca doa, angkat tangan, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib hadzal mayyit, janganlah engkau ajab, janganlah engkau siksa mayit ini. Kalau mayitnya laki-laki, hadzal mayyit. Tapi kalau mayitnya yang di depan kita perempuan, la tu'adzib hadzil mayyitati. Jadi isim domirnya di muafakahkan ya, direlevankan, disesuaikan dengan mayitnya. Kalau mayitnya bencong, saya nggak tahu jawabannya tuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan doa ini bisa dibaca juga ketika kita berziarah ke makam orang tua kita atau makam guru kita atau saudara kita. Baca di atas kuburan makom, di atas makom mayit ya, di atas kuburan kita baca 3 kali doa yang tadi, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayit. Menurut keterangan, siapapun mayit di alam kubur yang dibacakan doa ini, maka akan diangkat oleh Allah dari azab kuburnya sampai hari kiamat, diselamatkan dari api neraka. Minimal paling tidak, kalaupun si mayit ini sedang diazab di alam kuburnya, minimal paling tidak sekurang-kurangnya azab kuburnya oleh Allah akan diringankan dengan haknya kekasih Allah, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita akan musyawarah terkait keberlangsungan atau nasib TKN wilayah Cibarusah. Nasibnya bagaimana ya? Apa nasibnya sakarat? Apa parah ya? kita musyawarahkan bareng-bareng ya. Nah, arek di paju kendi, apa arek di paehan wae ya? Yo, TKN wilayah Cibarusah. Namun di ibarat itu ke sakarat itu tergap-gapan nih karunya ya. Kudu disuntik. Suntik mati. Gula bodoh. Parah aja gula. Orang zikir sorangan teh ore amal juga ayo babarengan harus tetep gitu ya. Ya semangat deh. Kudu jadi imam zikir sorangan. Zikirna teh jakaliru, jakatipu, jakaliru, jakatipu. Dan Imam Ghazali mengatakan semakin banyak orang-orang mukmin yang berzikir di bab zikir itu Allah semakin suka. Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Siapapun hamba Allah yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah itu akan diselamatkan dari neraka. Para jamaah kita nanti musyawarah ya sesuai kebutuhan sajalah. Kalau umpama sampai jam 10 ya jam 10 sesuai kebutuhan aja. Kalau umpama ya perlunya butuhnya sampai jam 2 ya jam 2 gitu ya. Bisa butuh aja. Kopinya siap dulu Ustaz. Kopinya tambah deh kopinya. Itu loh pakaiannya itu. Loh pakaiannya. Kopi ABC we. Abu-abu kopinya. Request.